Oke, sekarang kita bahas lagi ya, balik ke energi konten. Jadi kalau kita punya bahan bakar tadi hard coal, jadi kita punya hard coal, tadi masih ingat ya energi kontennya itu sekitar 30 megajoule per kilogram. Jadi dalam setiap kilogram dia punya 30 megajoule. Kalau lignit tadi mulai dari 7 ya sampai sekitar 31 megajoule per kilogram. Nah, sekarang kalau kita punya hard coal nih, 30 megajoule per kilogram. Berarti kalau misalkan pembangkitnya saya punya pembangkitnya 1000 megawatt power plant ya. Jadi power plant-nya saya punya 1000 megawatt. Kemudian saya punya efisiensi mekanis pembangkit itu anggap sekitar 33% ya. Jadi efisiensi mekanis pembangkit itu antara 30 sampai 35%. Ini saya ambil angka tengah 33%. Berarti yang dibutuhkan adalah kalau saya mau tahu berapa banyak hard coal yang saya butuhkan, ini ya. Ketika saya punya 1000 megawatt efisiensinya 33%. Berarti bahan bakar yang saya butuhkan adalah 1000 kita bagi dengan 1000 megawatt, kita bagi dengan 33% atau 0,33. Berarti ini hard coal yang kita butuhkan adalah sekitar 3000 megajoule. Megawatt ya. Jadi kita butuh hard coal 3000 megawatt. Kemudian watt itu satuan watt itu adalah joule per second ya. Jadi daya itu adalah energi per satuan waktu. Jadi watt itu joule per second. Berarti 3000 megawatt itu akan sama dengan 3000 megajoule per second. Ya. Sekarang kita punya 30 megajoule per kilogram, kita bisa bagikan dengan ini ya. Jadi kita bisa tahu nih berapa banyak yang kita butuhkan hard coal-nya setiap detik. Saya tulis hard coal per second. Jadi kita bagi ya. 3000 megajoule per second kita bagi dengan 30 megajoule per kilogram. Coret, 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 coret. Jadi 100 ya. 100 apa? Setiap detiknya kita butuh hard coal sebanyak 100 kg per detik. Untuk pembangkit 1000 megawatt kita butuh hard coal-nya 1 kuintal setiap detik. Kalau 1 jam gimana? Berarti per hour ya. Hard coal per hour berarti tinggal kita kali 3600. 100 kg dikali 3600 gitu ya. Berarti sebanyak 360.000 hard coal per jam. Kilogram. 360.000 kilogram berarti 360 ton. Kalau satu lori, satu gerbong kereta itu sekitar 20 ton, berarti kita butuh hampir 20 atau sekitar 18 ya, 18 lori. Jadi kita perlu 18 gerbong per jam hanya untuk mengangkut si hard coal ini. Ini kalau hard coal. Sekarang kalau kita pakai pembangkitnya dengan lignit, lignit itu nilai calorific value-nya dari 7 ya. Jadi dari 7 megajoule per kilogram. Rendah dia calorific value-nya. Berarti kalau kita pakai lignit, kita butuh 4 kali lipat gerbong lebih banyak. Jadi kalau di sini tadi kita butuh 18 sampai 20 gerbong, kalau kita pakai lignit, kita pakai 4 kalinya. Jadi 52 gerbong. 52 sampai 60 gerbong. Berapa banyak energi atau uang yang harus kita bayarkan untuk transportasinya saja. Jadi bayangkan setiap jam ada bahan bakar yang masuk ke pembangkit sebanyak 18 gerbong. Kalau kita pakai lignit berarti setiap jam ada hampir 52 sampai 60 gerbong.
masuk ke pembangkit. Kalau misalkan jarak dari pembangkitnya 1000 km misalkan, berapa energi, berapa duit yang harus kita habiskan hanya untuk ditransportasi. Oleh karena itu, kalau pembangkitnya punya nilai calorific value yang rendah, itu nggak worth it kalau kita bangun pembangkitnya jauh dari sumber bahan baku. Gitu. Jadi kita butuh transportasi yang murah. Atau pilihan kedua, kita bangun dia dekat sungai yang besar atau dekat laut. Karena transportasi kayak kapal tongkang itu ya, lewat laut, batu bara lewat tongkang itu murah. Lebih murah daripada transportasi lewat kereta, transportasi jalur darat. Jadi itu harus dipikirkan. Ketika kita pembangkitnya jauh dari sumber bahan bakar, berarti kita pakai yang calorific value-nya bagus, kayak si hard coal misalkan masih oke, masih worth it kalau kita mengeluarkan banyak uang untuk transport. Tapi kalau misalkan kita pakai lignit atau lebih parah justru pakai gambut yang calorific value-nya lebih rendah, berarti kita nggak bisa bangun pembangkitnya jauh dari sumber bahan bakar. Terutama untuk pit ya, untuk gambut. Jadi untuk gambut itu paling jauh itu dari sumber bahan baku itu 20 kilo. Itu yang masih cost friendly. Maksudnya masih bisa worth it untuk untung. Kalau misalkan jauh, jaraknya misalkan nih sumber gambutnya di Kalimantan, pembangkit gambutnya di Jawa itu nggak untung. Habis duitnya hanya untuk transportasi karena jauh lebih banyak volume yang diperlukan untuk jumlah energi yang sama. Itu maksudnya energy content ya. Jadi saya harap Anda bisa paham setelah penjelasan saya apa sih maksudnya energy content. Jadi energy content itu ya yang terkandung dalam bahan bakar. Tapi efeknya apa? Jadi efeknya sampai ke transportasi, sampai ke cost, ke duit. Ujung-ujungnya duit ya, UUD gitu.